Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratain, NIM 23111140012 dari Program Studi Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Jadi, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Agama Kontemporer yang dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Abdul Malik MPD. Langsung saja, yang pertama, apa itu pluralisme agama, serta apa arti toleransi dan apa batasannya. Jadi, pluralisme agama adalah kondisi di mana berbagai agama dapat hidup berdampingan sambil mempertahankan ciri khas masing-masing. Pluralisme agama mencerminkan realitas sosial yang kaya akan perbedaan agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Pluralisme bukan berarti menganggap semua agama sama atau setara dalam kebenarannya, melainkan lebih kepada saling menghormati dan memahami perbedaan yang ada. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar, yang berarti sabar dan menahan diri. Jadi, toleransi mencakup pengakuan terhadap hak setiap individu untuk memiliki pandangan atau kepercayaan yang berbeda, tanpa memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Adapun toleransi memiliki batasan, yaitu batasan toleransi dalam ibadah. Yang pertama, akidah. Dalam hal akidah, Islam tidak memberikan toleransi. Misalnya, tawaran untuk bertukar ibadah dengan penganut agama lain ditolak oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang menyatakan, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak diperkenankan untuk mengakui dan mengikuti praktik ibadah agama lain. Yang kedua, fikih. Toleransi di bidang fikih mencakup pengakuan terhadap perbedaan dalam praktik ibadah yang sah. Contohnya adalah perbedaan dalam bacaan Al-Fatihah antara mazhab Syafi'i dan Maliki. Meskipun ada perbedaan, kedua mazhab saling menghormati dan tidak saling menolak. Yang ketiga, dalam aspek akhlak. Seorang muslim diharapkan untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan ajaran Islam. Ini berarti bahwa meskipun ada toleransi dalam interaksi sosial, tindakan yang bertentangan dengan norma-norma Islam harus dicegah. Baik, selanjutnya yang kedua adalah pengertian feminisme, kesetaraan gender, dan hubungannya dengan Islam, serta bagaimana sikap kita mendukung ataukah menolak. Feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dalam Islam, feminisme seringkali menjadi tema perdebatan. Beberapa pemikiran Muslim berargumen bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender sudah ada dalam ajaran Islam, seperti dalam Al-Quran yang menekankan keadilan dan hak-hak perempuan. Namun, interpretasi terhadap teks-teks agama ini bervariasi dan seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang ada di masyarakat. Sikap saya terhadap feminisme dan kesetaraan gender adalah mendukung. Kesetaraan gender ini berprinsip dasar hak asasi manusia yang seharusnya diterima oleh semua orang. Dalam Islam, dukungan terhadap kesetaraan gender sejalan dengan ajaran agama yang menekankan keadilan dan persamaan di antara semua manusia, asalkan tidak melanggar atau menyimpang dari ajaran Islam. Saya percaya bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender bukan hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif akan menguntungkan semua pihak.
Baik, selanjutnya yang ketiga ada pandangan tentang khilafah atau negara Islam dan apakah khilafah bertentangan dengan Pancasila. Jadi, khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang bertugas menerapkan hukum syara dan mengatur urusan umat Islam. Secara teknis, khilafah merupakan lembaga yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, bertujuan untuk menegakkan agama dan memajukan syariat. Apakah khilafah ini bertentangan dengan Pancasila? Khilafah dan Pancasila adalah dua sistem yang tidak dapat disatukan karena perbedaan dalam tujuan, cara kepemimpinan, serta konteks sejarahnya. Implementasi khilafah dalam bentuk ekstrim dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang mendorong demokrasi dan toleransi di masyarakat Indonesia. Khilafah sebagai sistem pemerintahan berbasis agama tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme yang diusungkan oleh Pancasila. Pancasila mengedepankan kerukunan dalam perbedaan dan menghargai keberagaman suku serta agama di Indonesia. Baik, selanjutnya yang keempat, pengertian demokrasi dan hubungannya dengan Islam, serta bagaimana sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia apakah dipertahankan atau harus diganti. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Di Indonesia, sistem demokrasi yang diterapkan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Masyarakat Indonesia umumnya menerima sistem demokrasi sebagai cara untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat. Namun terdapat perdebatan mengenai seberapa jauh sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, pendapat saya tentang sistem demokrasi di Indonesia. Ada 2 poin. Poin pertama adalah dipertahankan. Banyak intelektual muslim berpendapat bahwa sistem demokrasi Indonesia dipertahankan karena memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang mengambil keputusan. Mereka melihat adanya potensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik demokrasi. Yang kedua, perlu perbaikan. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa meskipun demokrasi harus dipertahankan, perlu ada perbaikan atau reformasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ini termasuk penegakan akhlak dalam politik dan pengawasan terhadap legislasi yang mungkin bertentangan dengan syariat. Baik, selanjutnya yang kelima, bagaimana hubungan antara Islam dan HAM dan apa sikap kita terkait HAM, mendukung atau menolak. Islam mendukung HAM karena banyak ajarannya selaras dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Saya mendukung HAM selama penerapannya tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Islam sendiri mendukung hak-hak dasar manusia, jadi tidak ada kontradiksi asalkan HAM dipahami dengan benar dan diterapkan secara adil. Baik, kita lanjutkan yang keenam. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Jelaskan terkait moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang dan perilaku dalam beragama yang menekankan pada keseimbangan dan penghormatan terhadap perbedaan. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal sambil tetap menghargai dan menghormati penganut agama lain. Di Indonesia, moderasi beragama diharapkan dapat menjadi jembatan untuk merawat kerukunan antar umat beragama.
Dengan keragaman yang ada, moderasi beragama menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama yang menekankan pada ketuhanan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir. Yaitu ketujuh, pengertian poligami dalam Islam dan bagaimana menyikapi terhadap orang yang poligami. Poligami berarti seorang pria menikahi lebih dari satu perempuan. Dalam hukum Islam, batasan yang diperbolehkan hanya sampai 4 orang. Menurut saya, poligami itu boleh-boleh saja, asal ada beberapa cara jika ingin berpoligami, yaitu penting untuk memahami bahwa poligami dapat menimbulkan berbagai konflik dan tantangan baik secara emosional maupun sosial. Setiap anggota keluarga yang terlibat memiliki perasaan dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, membangun pemahaman tentang kondisi ini sangat penting. Komunikasi yang efektif antar suami istri sangat diperlukan untuk mengurangi kecemburuan dan ketidakpuasan. Suami harus berusaha untuk bersikap adil dan transparan dalam semua hal, serta mendengarkan keluh kesah dari masing-masing istrinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.